Halo listeners, kembali Halo. lagi di sini bersama podcast Ilkom Grid Talk dengan tema Mas Juya, mahasiswa juga punya Gaya. gaya, tapi tidak mati gaya juga dong tentunya. Yang pasti kalian tahu kan kalau Pastinya. kebanyakan atau mati gaya itu ya tahu sendiri resikonya lah. Oke, Bro Dimas, kali Woi, ini ada kenapa nih, narasumber Bar? begini. Iya dong, kali ini kan kemarin kita udah apa ngobrol bareng sama narasumber satu yang udah kita tahu namanya Bilkis. Kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi sama yang baru. Yang baru, fresh, yang kalau kemarin yang cantik, kalau yang ini Yang ganteng lah ya. ganteng dong. Biar seimbang. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Bener banget. Tapi yang ini Dim, lebih senior lagi Dim. Iya, ini lebih top lagi nih posisinya nih. Bener banget, ini lebih senior lagi nih. Oke Dim, coba ente introduce deh. Gimana sih ini orangnya, ciri-cirinya gitu lah. Yang gue tahu ini salah satu senior gue juga di organisasi, terus aktif banget pokoknya dia di masa kuliahnya dia selama ini, pokoknya cocok banget tuh jadiin panutan buat kalian semua para pendengar di sini. Mungkin lebih enak kita kenalan langsung ya, Bas, ya nggak sih, Bar, ke Bener orangnya banget. langsung. Oke nih kita langsung aja nih ya. Udah ada nih orangnya udah join. Bro Reza kalau gue sih manggil akrabnya. Halo. Halo Halo, Reza. halo, Tetap halo, kali. gimana? Apa kabar nih, Bang? Sehat-sehat ya. Aduh, sehat, alhamdulillah, sehat. Kalian berdua sehat kan? Alhamdulillah. Masa pandemi ini masih aman kan ya? Kondisi Alhamdulillah. aman. Rohani aman kan? Rohani Aman aman ya? kan? Rohani Jasmani aman. juga aman kan? Jasmani aman. Kebutuhan biologis Boleh. aman. Agak terganggu. Agak terganggu ya. Ayo. Baiklah kalau begitu langsung ya buat perkenalan diri. Halo semuanya, salam kenal. Gua Reza, mahasiswa ilmu komunikasi, penjurusannya adalah marketing communication, angkatan 2016. Jadi gua mahasiswa ilmu komunikasi Bakri, angkatan 2016. Ya. Dim, Nama gua Muhammad Reza Nudiansyah. Dah. Bisa dipanggil teman-teman gua di angkatan Reza, Eja, Eza, ya tergantung yang manggil siapa gitu. Udah. Senyamannya yang manggil aja ya, Bang. Ya senyamannya. Kalau yang udah deket banget mungkin manggilnya bukan nama gitu. Nah, nggak tahu lagi manggilnya. Punya panggilan tersendiri mungkin ya. ya makanya ya. Iya, benar. Kalau biasanya kalau gue sih manggilnya Bro Reza atau nggak Bang Reza gitu kan. Kalau panggilan gue ke Bro Reza ini kan kebetulan punya hobi yang sama dan seperti tidak usah disebutkan hobinya apa ya kan. Tidak perlu disebutkan di podcast ini. Gitu. Kenapa tuh? Iya. Coba sebutin. Tipis-tipis aja. Dim, enggak sudah Dim. Lu ingat nggak waktu kemarin ngomong sama Teteh Bilkis pas debat, Kak, hobi barunya main cupang nggak? Lu dijawab bener. Coba kali ini kita tanya. Lo ini juga nggak, Bang, ngoleksi cupang nih, Bang, pas pandemi ini, Bang? Gue kagak main cupang. Tapi di tempat tinggal gue ada cupang sih. Cuman gue nggak miara. Oke. Adek gue yang miara. Ini adeknya Ilkom Bakri juga tuh. Tahu dah gue nih orangnya dah. Iya betul. Temennya si Bilkis kan? Iya betul. Pas banget gitu ya. Pantesan sama narasumber kita sebelumnya. Benar banget. Satu circle pencinta cupang gitu. Pantesan. Pantes Dim. Untung meliharanya di kolam ya. Bukan di mana-mana gitu kan, di Oh iya benar. Benar. Di kolam sih. Iya. Untung nggak di mana gitu kan yang nggak patut diomongin. Ya, enggak Mas, misalnya ini kan di bak mandi. Iya, itu nggak cocok. Air galon gitu kan nggak cocok gitu kan. Oke, itu sekiranya perbincangan menarik, cuman adik-adik kita di sini tuh mungkin bosen dengan kata cupang karena itu masa SD mereka mungkin ya gitu kan. Di sini
kita sama listeners juga penasaran banget nih sama Bro Reza ya kan, dari segi pengalaman juga lebih tinggi dari narasumber kita yang sebelumnya ya kan. Kalau yang kemarin Ilkom Bakri 2017, nah yang sekarang kan Ilkom Bakri 2016. 2016 kan, setahun lebih di atas itu. Nah ini kalau Kalau dari Bang Reza sendiri nih, coba teaser dikit-dikit gitu, waktu awal perjalanan masuk kehidupan sebagai mahasiswa tuh gimana sih? mungkin sebelum Oh, lebih mungkin sebelum lebih jauh tuh kayak kenapa lo bisa milih ilmu komunikasi sebagai jurusan lo bang gitu bang. oh gitu. Mungkin dari awal gini kali ya. Kenapa gue bisa memilih Universitas Bakri dulu gitu ya? Iya Oke. dibanding swasta lain kan banyak tuh ya kan. Tapi lo milih Swasta lain ya. Makri. Iya. Iya, ya, oke. Mungkin kalau boleh gue ceritain sih ini, misalnya cerita awal gue bisa milih Bakri itu karena waktu itu ada yang namanya apa sih kayak yang Jakarta Fair yang Mm-mm. campus to school, tapi dia itu disediain booth-booth buat kampus-kampus yang mau promosiin kampus mereka gitu. Edufair Nah, gitu ya kebetulan bang. waktu itu gue, iya kayak fair gitu. Ya, jadi waktu itu di mana ya kalau nggak salah itu di GBK apa di mana gitu. Gue lupa ingat acaranya. Terus gue datang ke situ sama nyokap gue sama adik gue. So gue ke situ kayak ngeliat-ngeliat karena gue waktu itu sudah mencoba SBMPTN dan PTN-PTN lainnya dan tidak Belum keterima karena gue belum tipe orang berjodoh, yang belum kalau berjodoh. iya belum cukup inilah beruntung lah gitu. Ya akhirnya gue mencoba ke swasta lainnya gitu kan. Ya akhirnya gue ketemu booth-nya Bakri dan gue langsung mampir ke situ. Oh ini gitu gue nanya-nanya dan ternyata kebetulan gue waktu itu lulusan SMK. Gue anak multimedia karena gue penasaran dan gue seharusnya itu lari ke DKV tapi Nah, gue nggak mau ke DKV karena DKV itu bisa dibilang alatnya cukup mahal ya, oh iya. alat gambarnya, Tugas-tugasnya kanvasnya. ya bang. Iya, setiap tugasnya itu lebih mahal kalau dihitung-hitung gitu kan. Jadi ya apa boleh buat, gue akhirnya masuknya ke Ilkom Bakri dengan penjurusan Markom. Kenapa gue milih Bakri waktu itu tuh masih ada beasiswa ini SMK kalau nggak salah, dan itu murah banget. Boleh gue sebutin nggak nominalnya? Boleh pas zaman lo Boleh. tuh berapa tuh ya bang? Kalau boleh Coba tahu. dulu ya nggak apa-apa, bisa Kalau bisa. kalau waktu SMK tuh kalau nggak salah tuh 3,6 gue. Wah menarik banget ya dibanding 3,6 itu per semesternya ya. Nah, gua waktu itu awal masuk 6,8 dan itu dibilang cukup murah gitu. Dan waktu itu di Bakri itu dibuka yang namanya 3 beasiswa kalau nggak salah, Cemerlang. Gue ingetnya Cemerlang doang sih, 2 lagi tuh gue lupa. Sama yang full beasiswa itu, gue itu nggak tahu tuh dari ketiga itu yang full beasiswa itu yang mana. Nah, gue sempat ikut tes juga dan ternyata gue dapetnya yang tingkat kedua kalau nggak salah, dan itu nominalnya tuh masuknya itu apa per semester itu 9,8 kalau nggak salah ya, 9,8. Ya udah akhirnya gue milih SMK aja gue daripada gue terlalu mahal kan, ya udah. Dan karena murah dan cukup ekonomis buat kita yang butuh apa ya, butuh kuliah tapi tetap bagus, ya udah Bakri murah, menurut gue bagus. murah tapi Dan nggak waktu murahan itu ya bang. iya, dan waktu itu bukan karena murah doang sih, karena terakreditasi juga gitu. Yang paling penting itu sih Kalau gue tipe, akreditasinya A iya, ya udah. yang penting dari gue tuh walaupun kampus swasta, tapi kalau mereka dapat apa ya dari dinas pendidikan itu terakreditasi A, menurut gue itu kayak wah ini udah cukup gitu. Dan melihat kayak pas gue waktu itu masuk ke kampus ini kan, ke kampus Bakri, pas gue jalan-jalan ke apa sih namanya itu koridor ya apa lorong nggak tahu dah. Nah itu gue sempat lihat kayak piala-piala atau apa gitu kan. Dari sini gue ngelihat, oh keren juga nih kampus gitu. Apalagi gue anak SMK kan, anak SMA yang kayak lu nggak pernah tahu lingkungan kuliah tuh kayak gimana ya kan. Yang lu biasanya tahu, oh orang-orang kuliah tuh pakaian bajunya tuh kayak orang-orang yang di film-film barat ya, yang Yang pakai sekolah baju bajunya bebas gitu ya. bebas, ya kan, gitu-gitu aja. Pas kita datang ke kampus terus anjir keren ya gitu, Iya. keren juga nih kampus gitu kan, ada lorong gitu kan, ya udah kayak meddingnya, terus
kayak pakaiannya tuh bebas dan kayaknya orang-orangnya cukup bebas semua gitu, cara berbicaranya, cara berpikirannya gitu kan. Udah akhirnya gue kayak tertarik, akhirnya milih lah Universitas Bakti. Dan gue waktu itu swasta gue langsung milih ini sih, langsung milih Bakti sih. Oh, nggak ada pilihan lain ya, berarti ya? Swasta Gua lain langsung tuh nyoba ke Bakti. hati lu Walaupun langsung ke Bakri ya, hati lu. Iya bisa dibilang kayak gitu. Walaupun gue ini ya nggak ke walaupun pas di fairnya itu gue ke mampir-mampir ke sana sini sih. Cuman akhirnya ya udah karena gue perbandingin dengan kampus-kampus lainnya gitu. Gue nggak boleh nyebutin nama kampus lain Iya. karena gue menjatuhkan mereka. Di sini gue bukan dengan menjunjung tinggi Universitas Bakti atau Ilkom Bakti ya, walaupun ya gue bilang sih kenyataannya emang cukup bagus gitu. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain, tapi kampus-kampus lain juga ada kelebihan masing-masing lah. Ada plus minusnya pasti tergantung setiap dari- kampus lah ya. Ya, tergantung dari mahasiswa calon mahasiswa yang mau kuliah gitu Betul. aja. Kalau menurut dia bagus ya udah silahkan pilih kampus itu. Gitu sih mungkin dari gue itu aja. Terus juga kan ibaratnya lu milih Bakri tuh karena ibaratnya ada beasiswa ini nih Bang. Menurut lu beasiswa itu dapat merasa teringankan nggak sih orang yang dapat beasiswa itu dengan adanya Oh. beasiswa itu? Menurut gue sih beasiswa itu sangat apa ya? Sangat inilah, sangat membantu sekali. Membantu banget orang-orang yang mereka tuh pengen meraih mimpi mereka, yang mereka pengen kuliah, mereka pengen punya tambahan nama di belakang nama mereka. Gelar ya? Mereka tuh yang iya bener kan? Iya Semua kan betul. kuliah hanya demi itu doang kan? Demi tambahan nama mereka di belakang nama mereka yang asli kan? Misalnya nama lu Akbar atau nama lu Dimas, berarti Dimas S apa SI, gitu iya. kan? SI atau SIKOM atau ST ya kan? Yang Sarjana penting- teknik atau apa kan? Yang penting jangan SNI aja ya Bang. Iya Bang. Ya iya, jadi helm dong. Jual di mana lu? Jual di pasar ah? Jadi helm dong dia. Kasihan. Ya pokoknya cukup membantu lah kalau dibilang. Beasiswa itu membantu banget. Ya mungkin apa ya? Sorry kalau gua ngomongnya agak terlalu ini. Persepsi beasiswa itu kan dulu mungkin beasiswa itu adalah lu beasiswa full. Oh lu dibayarin ini full. Tapi ternyata enggak. Beasiswa sekarang tuh ada dibagi dua. Ada yang full, ada yang diskon potongan harga. Nah itu tetap sebutannya adalah beasiswa. Gitu. Walaupun mohon maaf, embel-embel itu dalam bentuk pemotongan harga gitu, dan itu cukup membantu sih buat orang-orang yang pengen kuliah. Itu sih dari gue itu sih. Iya menurut gue juga, gue salah satu alasan gue selain akreditasinya A juga, terus pemilihan tempat yang strategis itu salah satu gue milih Bakri itu karena beasiswa itu sih Bang. Jadi kayak worth it banget gitu, dengan harga yang segitu kita dapat kualitas yang bagus banget dari apa Iya, yang betul. dikasih oleh Universitas Bakri. Terkhususnya ilmu komunikasi Bakri yang akreditasinya. Iya, ilmu komunikasi Bakri, benar. Waktu zaman gue yang masuk beasiswa SMK tuh cuma ilmu komunikasi loh. Oh, Ingat gue ya, yang ada jalur SMK-nya tuh Ilkom doang. Yang prodi lain tuh gak ada. belum nih. Mohon maaf ya prodi lain, bukannya saya menghina atau menjatuhkan ya kebagusan prodi Anda gitu. Cuman ya kebetulan di Bakri itu yang paling menarik adalah jurusan Ilkom gitu. Seperti Yang lain tidak kalah menarik kok. HI juga bagus. Mahasiswanya maksudnya yang bagus-bagus. Iya. HI ya kan. Manajemen ya kan. Seperti yang Teknik kita pun juga bagus kok. Keren. seperti yang sering kita dengar, ada slogan yang Ilkom Bakri beda, Bang. Iyo. Oh iya, Ilkom Bakri beda gitu. Itu Sangat beda gitu. Benar beda banget. Ada gue serius ya, bukan diketawa. Gue emang serius, Ilkom Bakri emang beda gitu. Iya. Bedanya dengan konotasi lebih positif ya, tapi Iya, lebih positif. Beda banget. Ya. Oh iya, Dimas, ini Kenapa tuh, ngomong Bar? soal Ilkom Bakri nih. Kalau misalkan dari Bro Reza sendiri, kalau Ilkom Bakri dijelaskan dengan 5 kata apa aja tuh? Mungkin bagi viewers atau listeners, adik-adik kita yang masih nggak tahu nih, Ilkom apa ya? Paling cuman jago ngomong doang nih.
Mungkin ada dim yang mikir kayak gitu. Mikirnya malah, Ah, jurusannya gampang banget nih. Padahal oke, di- oke, oke, oke. Lima kata deh coba. Kalau dari Bro Reza sendiri gimana nih? Eh, eh, mungkin apa ya? Beberapa kata ada ini sih. Kalau Ilkom Bakri ya, gue bilang pasti ya pasti ya udah dari nama slogannya aja udah beda gitu kan, different kan. Ya udah itu udah pasti itu. Beda, paling beda kan. Kedua kreatif. Dan gue Kreatif. percaya ketika gue masuk ke sini, gue bakal jadi orang yang kreatif gitu. Dan ternyata banyak orang-orang yang lebih kreatif daripada gue, orang-orang yang punya ide dari gue tuh banyak gitu. Bahkan gue pun juga memberikan ide ke kampus ini. Gitu kan. Terus apa ya? Orang-orangnya open minded. Open Ya. minded. Nah, itu satu kata apa enggak tuh? Satu kata kan ya jatuhnya. bisa disatukan lah ya. Iya. Itu udah sepakat nggak bisa dibikin cerai deh. Ada nggak? Iya Kalau kan satu kalau kata. open doang tuh, Kalau gue cuma bilangnya minded kan pikiran iya kan, nggak itu. enak. Kalau Ya, open bener doang, kan? bisa diterusinnya Iya, kalau open kemana-mana doang, tuh. Open apa nih? Iya, itu kan? dia. Betul kan? Ya itu dia. Benar. Terus Open minded. apa Iya, ya? Tadi apa different, terus Different. kreatif, open minded. Open minded. Terus menurut gua itu yang bikin kita jadi orang yang berkembang itu adalah under pressure gitu. Dalam arti ya, kenapa gue bilang kayak gini under pressure ya? Ketika lo yang jadi mahasiswa yang aktif di organisasi, tapi lo harus kuliah gitu. Terus lo yang mahasiswa yang seharusnya mencari apa ya bantu ekonomi keluarga lo, tapi lo kuliah sambil kerja, bahkan ada yang sambil organisasi gitu. Nah itu under pressure itu membuat diri lo tuh makin apa ya? Makin termanage waktu lu, terus pikiran lu, dan lu bisa nge-push limit lu itu, oh gue harus jadi orang yang seperti ini gitu, gue harus bertahan nanti di dunia industri itu kayak gini gitu. Nah menurut gue itu penting sih. Terus yang terakhir, keren sih, di Ilkom Bakri itu keren, anak-anaknya keren-keren semua, dari semua penjurusan, jurnal, Ilkom, jurnal, Markom, sama PR, anak-anaknya keren semua. Mau Anak-anak secara kerennya. penampilan, mau secara pemikiran, anak-anaknya keren semua. Dan gue percaya sih. Dosen-dosennya juga Gua tentunya percaya. pasti keren ya bang. Iya dosennya keren-keren. Sumpah gue nggak bohong. Bukannya gue yang dingin-dingin, emang keren-keren dosennya. Jadi Mungkin selain pembahasan dosen nanti setelah pertanyaan kalian. Oke. Intinya sih mau dari segi mahasiswa atau mau dari segi pengajaran atau dosennya sendiri itu Iya. benar-benar dideskripsikan dalam 5 kata tadi yang Bro Reza sebut tuh ya. Difference, Iya. terus open minded tadi, habis itu sama ada yang apa tadi, under pressure ya? Iya, under pressure. Under Iya, under pressure. pressure bener. tapi mungkin dengan adanya Terus. under pressure kan kita pernah dengar juga kata-kata kayak yang terbentur akhirnya terbentuk jadi pribadi yang lebih bagus lagi nantinya kan. Kalau lu sering nonton film tuh ada yang kayak ngomongnya push your limit gitu loh. Nah, Kalau push iya. the limit gitu ya. Itu. Ya kan orang kan lu di under pressure itu kan lu ditekan sampai limit lu yang paling kayak apa ya, titik terendah lu yang lu di mana tuh kayak gue pengen nyerah gitu. Tapi orang-orang di sekitar lu, keluarga lu pasti pada bilang, "Ayo kamu pasti bisa gitu. Kamu bisa kok jadi ini gitu." Dan akhirnya Lama pun lu bisa dalam gitu diri ya. tuh motivasi gitu. Macam Ya, ini ya, macam mobil balap ya. Digas terus kenceng. Iya. Finish kan. Iya, udah finish Benar, gitu. benar. Pasti kok. Akhirnya bisa juga ngelewatin gitu kan yang kita pesimis nggak bisa. Aduh berat nih. Ya, tapi akhirnya kita dapat melalui itu ya, Bang. Pasti bisa. Banyak kok yang gitu. Mungkin tadi kan juga sempat disinggung sama Bang Reza. Kalau lo selain kuliah tuh ikut organisasi juga, mungkin lo bisa jelasin tuh lo ikut organisasi apa gitu, Bang, sama aktivitasnya biasanya ngapain. Kalau ngomongin gue waktu zaman kuliah, gue bisa dibilang aktif ya mungkin. Aktif banget mungkin ya. Nggak tahu deh. Tapi ada kok orang-orang yang lebih aktif daripada gue gitu kan. Kan kalau di kampus itu kan ada organisasi penting ya. Kalau nggak tahu lah di kampus lain sebutannya sama atau enggak. Kalau di kampus lain itu biasanya di kampus kita tuh namanya himpunan. HM ya. Ya kalau di kampus lain mungkin namanya hima. Kalau kalian pernah denger ya kan hima atau apa gitu kan. Iya betul. Terus ada BEM dan senat. Dan kebetulan gue waktu kuliah di Universitas Bakri, gue aktifnya di
di 2 organisasi aja. Yang di dalam ini ya, yang di dalam Universitas Bakrinya ya, secara umum ya. Belum di penjurusan, karena di penjurusan pun ada organisasi juga gitu. Tapi itu ntar gue jelasin. Nah, kalau yang di kampus biasa gue ikutnya himpunan Ilkom waktu itu, karena kan gue mahasiswa Ilkom, jadi ya masuknya Iya, himpunan Ilkom. Masa masuknya himpunan teknik, Iya. ya kan nggak lucu dong. Masa anak Ilkom ngapain kamu di himpunan teknik? Gue juga nggak tahu mas gitu, ikut aja, nggak lucu. Yang Jadi sendiri. himpunan Ilkom. Ya, kalau di himpunan Ilkom dulu gue cerita-cerita himpunan dulu gue sempet apa ya, gue pengen nyalonin ketua tapi karena gue tidak cocok menjadi ketua dan yang dipilih akhirnya teman gue, ya udah akhirnya gue masuk ke departemen SDM, sumber daya mahasiswa, sebagai ketua SDM-nya. Tapi sebelumnya waktu itu gue bukan ketuanya, gue cuma sebagai penanggung jawab acara MILK dulu kalau nggak salah. MILK itu adalah ini ya, acara kayak apa ya, kayak model MOPD, Penyambutan. kayak perkenalan Ilkom yang baru gitu, penyambutan mahasiswa baru, itu MILK tuh, acara MILK gitu. Tapi khusus buat anak-anak Ilkom gitu. Singkatan MILK tuh Minggu Ilmu Komunikasi, benar Ilmu nggak sih? komunikasi. Iya benar. Tuh, kan. Nah, itu dari namanya udah kreatif loh. Tadi sesuai yang lo bilang ya tadi, kan lima tuh. Iya. Salah satunya apa? Kreatif tadi ya, ada. Iya, kreatif, namanya aja milk gitu kan, susu. Susu, kan kan, kreatif, ya, keren. sendiri lah konotasinya. Susu kan itu enak-enak gitu kan, Iya. udah macam-macam. Tergantung Iya. orang yang berimajinasinya gimana. Ya, emang kenyataannya pas ikut minggu ilmu komunikasi kalian disambut dengan benar kan, dengan Betul. enak, dengan meriah gitu kan. Dan Betul, waktu dulu betul. pun gue juga waktu disambut tuh gue juga seneng gitu, wah keren nih gitu. Kayak gue bilang Ilkom tuh orang-orangnya keren-keren. Bagus banget. Jadi buat para pendengar, kalau udah mau masuk Bakri, kita tunggu di MILK 2000 berapa berarti Bar? Itu kalau 2021. kita 2021. tetap dong. Satu. Kita tunggu Nah, di Minggu Ilmu Komunikasi 2021 Dimas, untuk para pendengar. ini kira-kira Kenapa, kalau Bang? Bicara bahas himpunan soal lah ya. ya benar-benar banget. Pokoknya ditunggu tahun 2021 ya. Dan by the way nih kalau kita ngebahas soal beasiswa tadi yang seperti Bro Reza bilang, sama kemarin udah sempat nih kita bahas, cuman masih kasih dikit-dikit infonya supaya penasaran biar kuping panas dulu. Betul. Biar Nah, ini nggak dikeluarin gimana, sekaligus. Ini gimana deh? Mau langsung kita tumpahin semua atau Mungkin kali ini kita buka sejelas-jelasnya kali, Bar. Biar orang-orang nggak bingung lagi kan tentang informasi yang kemarin kita kan setengah-setengah nih ibaratnya nih. teaser Sekarang- gitu ya? Iya, sekarang waktunya kita jelasin lebih lengkapnya Bukan lagi. ya. Betul. Oke. Ini mungkin bagi listeners atau adik-adik kita yang lupa, ya gue dengan senang hati ingin menyebutkan ulang nih, tadi ada 3 level beasiswa ya. Yang pertama yang paling rendah itu beasiswa Cemerlang, itu yang kalian dapat potongan harga cuman di SPP. SPP kalian nggak perlu bayar lagi nih yang di Cemerlang. Itu yang baru level pertama. SPP aja udah nggak bayar loh, Dim. SPP Keren di banget, Bang. Cemerlang nggak bisa bayar. Keren. SPP udah bayar loh ya. Cemerlang nggak usah bayar di bawah tuh. Tuh keren banget guys itu. Nggak usah bayar yang bawah. Itu masih Nah. pastinya sangat meringankan buat kalian-kalian yang ingin masuk kuliah sih pastinya. Ini nggak sih, Bar? Benar banget. Benar, ini beasiswa Cemerlang ya. Terus beasiswa yang Gemilang nih, yang bagian tengah-tengah. Nah, ini yang Apa cuma tuh? dapat Apa tuh? potongan harga tetap cuman SPP aja, cuman potongan ditambah lagi. Apa tuh? Ditambahin apa tuh? Ditambah lagi, misalkan gini, di beasiswa Cemerlang yang jurusan Ilkom ya, yang Iya. jurusan Ilkom, itu total pembayarannya gimana, sebut nominal atau gimana nih? Boleh, Bar. Mungkin Malah lebih, disebut biar ya. lebih jelas lagi. Ya, betul. Beasiswa Cemerlang, kita cuma perlu bayar semester 1 atau 18 SKS itu 33,9 GT. Nah, mau bandingin harga originalnya? Boleh dong. Oh, Biar- nah, ini originalnya, original Ilkom 2021 ya, yang terbaru. Ini kalau originalnya 42 Waduh, GT. jauh dong ya potongannya. Potongannya jauh ya. Itu Cemerlang loh, Dim. Ada lagi nih berarti nih. Naik level lagi ke beasiswa Gemilang.
ilmu komunikasi. Heeh. Potongannya baru SPP tapi potongannya tambah nih. Itu harganya Dim Berapa tuh, 18 Bang? SKS Heeh. itu 25,1 GT. Aduh, keren banget. Makin ini lagi ya. Makin menarik lagi ya. Gue jadi pengen jadi mamba lagi nih. Kita udah di penghujung ini sih, Bar. Sayang lo kalau Iya, mau jadi iya. maba lagi, Bar. Bener banget, nggak enak ngulang ya. Iya tuh. Udah Nah, buat ini- itu udah rezeki buat yang baru mau daftar, Bar. Bener banget, bener banget. Ini gue masih ngasih info-info soal teknisnya, nanti kita beberin lagi tanggalnya gimana segala macam ya. Tuh. Nah, ini beasiswa yang nomor Wahid nih. Wahid nomor 1 wis. Dapat 3 potongan Dim. Sekaligus, 3 potongan sekaligus. Sekaligus. Yang pertama SPP. Yang kedua Yang kedua? itu ada BPP. Hmm. BPP itu mungkin uang bangunan ya mungkin ya. BPP lah pokoknya singkatannya ya. Mm-mm. Terus yang ketiga ada biaya per SKS dapat potongan 3 Dim. Dapat potongan lagi. Gitu. Keren 3 banget. kategori. Dan Keren. yang kalian perlu bayar ya ketika nanti kalian masuk dengan beasiswa unggulan Mm-mm. itu adalah 6,25. Oh. 6,250 GT. Aduh. Menarik banget ya buat harga segitu. Dim, bayangin Dim itu nomor Wahid segitu bayarnya. Aduh, Jadi pengen lagi sih ya. saya juga mau lagi tuh jadi maba. Iya. Aduh, emang parah banget itu. Nah, ini untuk masalah jalur beasiswa rapor. Nah, sekarang kita nih khususnya untuk Ilkom Iya. udah masuk gelombang ke untuk submit pendaftaran itu jalur lapor nih ya. Jalur lapor. Mm-mm. Itu tanggal 6 Februari. Oke. Tanggal 6 Februari nih. Bentar lagi dong ya. Akhir banget tuh. Jadi mungkin dari sekarang udah disiapin tuh ya. Benar. Jangan sampai kelewatan. Dan gini Dim, ini untuk beasiswa rapor kalian nih atau adik-adik yang sekiranya berkenan atau wah Ilkom Bakri sih emang pantas banget deh, cocok buat kalian gitu kan. Ini tuh dapat potongan uang pangkal dan BPP di semester pertama. Ah. Wah. Dan dengan batas akhir pendaftaran ulang di tanggal 27 Februari tahun 2021. Jadi buat para mendengar tuh udah denger kan, mendingan buru-buru deh sampai dari sekarang siapin semuanya tuh. Ajak orang tuanya langsung ke Universitas Bakri buat nanya-nanya lebih lanjut sama langsung daftar aja. Iya nggak sih, Bar? Benar-benar. Dan untuk informasi lebih detail lagi, nih ini gue bakal kasih tahu nih akun Instagramnya ya, smart.bakri. Jadi follow aja di situ ya, Bar, biar buat apa untuk tahu informasi lebih lanjutnya. Boleh nge-DM adminnya juga boleh, siapa tahu ntar adminnya kan abang-abang kece atau kakak-kakak cantik, kita nggak tahu. Jangan malu-malu ya, Bar. Ya, malu DM aja ya. Ilkom Bakri itu memang berbeda, memang terbuka, memang kritis dan juga memang kreatif ya. Tadi Bro Reza udah bilang loh, ya kan? Betul. Ini mungkin dari beasiswa ini kita udah beberin semua dan kita langsung lanjut lagi ke narsum nih buat share-share informasi kehidupan mahasiswa segala macam. Pokoknya dari A sampai Z korek. Gitu. Mungkin yang menguatkan dari Bang Reza kan udah lama banget nih, berarti udah asam garam di kuliah tuh kayak gimana udah paham banget nih kan. Mungkin bisa ceritain gitu Bang, kan pasti di kuliah tuh ada manis pahit gitu yang udah lu laluin selama ini, mungkin bisa diceritain gitu Bang. Untuk mungkin kan yang para pendengar belum ada gambaran kuliah tuh kayak gimana, bisa dijelasin gitu, kita ngobrol pahit asam manis semua rasa yang udah lu laluin di kuliah. Ya, gitu. pokoknya lama lu masih apa ya? Selama lu menjadi konotasi mahasiswa, lu bakalan yang ada yang namanya itu tugas itu pasti bakalan ada setiap harinya. Dan lu jangan pernah mengeluh. Kalau bisa jangan mengeluh karena itu sudah kewajiban lu gitu. Lu berkuliah dan lu bakal mendapatkan gelar pendidikan yang paling tinggi dari
pendidikan lu yang sebelumnya gitu kan. Walaupun yang pendidikan paling tinggi itu adalah lu ketika lu jadi S3 atau doktor gitu ya kan. Cuman ketika lu mau dapetin S1 ya selama lu menjadi orang yang berjabatan, oh gue mahasiswa, oh gue seorang yang berpendidikan, gue harus bersekolah ya, berarti ya lu hari-hari lu ya pas kuliah tugas gitu. Tapi di luar kuliah tugas itu ya lu masih ada ada, kalau saran gue ada tambahan yang berbeda. Misalnya lu aktivis, lu aktif di organisasi, atau lu aktif di UKMA, UKM mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa ya kan, atau lu aktif di luar organisasi di kampus gitu. Karena menurut gue pribadi hal kayak gitu tuh penting banget, walaupun sebenarnya nggak begitu penting buat ini lu buat CV lu atau experience lu sendiri. Tapi menurut gue pribadi itu penting banget, karena ketika lu di perusahaan lu bakal ditanya, oh kamu dulu di kampus organisasinya apa, di luar kampus apa kegiatannya gitu. Sebenarnya itu bukan masalah lu, oh lu anak mahasiswa banget ya, lu aktivis banget ya, anaknya aktif banget. Sebenarnya poinnya bukan itu. Sebenarnya yang dinilai dari mereka adalah seberapa banyak diri kamu itu bekerja dalam tim gitu. Dalam berorganize gitu. Apakah lu bisa memanage seorang manusia gitu kan? Apa lu bisakah komunikasi dengan orang ke orang buat bikin sesuatu gitu kan, project besar gitu kan? Kayak gitu. Sebenarnya yang dinilai itu. Oh, experience-nya ini, oh ini. Oh, orangnya kayak gini. Oh, berarti orangnya kalau di organisasi bisa di under pressure nih biasanya gitu. Kegiatannya banyak. Terbiasa Tadi ya. kan yang gue ceritain, ya kebetulan tadi yang gue ceritain tadi gue aktifnya di himpunan, gue sebagai SDM. Terus waktu itu gue juga aktif di Senat, gue sebagai komisi 5 bagian sosmed gitu. Tapi gue di himpunan dulu gue itu sebagai kebanyakan gue megang desain poster acara gitu. Walaupun sebenarnya ada sendiri divisi kepo namanya, kreativitas dan profesi. Cuman mungkin karena taste desain gue bagus, akhirnya setiap program, beberapa project atau namanya apa ya himpunan, project ya, program kerja, proker, namanya proker. Nah, proker dari himpunan, beberapa tuh posternya gue yang megang. Cuman kalau yang bagian desain sosmednya bukan gue yang megang. Ya, beberapa tuh cuman ya gue cukup dibilang gue ahli dalam desain. Di himpunan dulu ada sendiri yang aktif dalam video, jadi dia yang bagian handle video, dan yang satunya itu ada yang bagian desain tapi untuk khusus sosmed dan beberapa informasi lainnya gitu. Jadi kita tuh kerja udah terbagi gitu. Oh, Reja megangnya ini aja deh, poster flyer, poster acara, udah akhirnya gue. Jadi berdasarkan kalian masing-masing ya? Gitu, iya, kalian masing-masing. Di Senat pun juga kayak gitu gue. Tapi gue dulu nggak ikut BEM karena gue waktu itu kayak ngerasa ini pendapat gue ya, karena gue waktu itu ngerasa BEM sama himpunan tuh sama gitu, walaupun cakupan BEM itu lebih besar daripada himpunan gitu. Kalau himpunan lu mencakup mahasiswa di prodi lu masing-masing, kalau BEM itu mencakup semua mahasiswa. Nah, kalau Senat itu mencakup yang namanya legalitas surat menyurat antara organisasi dengan kemahasiswaan. Nah, itu Senat. Kayak gue dulu nyoba ternyata oh begini toh cara kerjanya Senat, oh begini toh caranya himpunan. Gue penasaran aja gitu. Dan gue tipe orang yang gampang penasaran dengan dengan sesuatu yang baru gitu. Kalau menurut gue itu oh ini menarik nih gitu kan. Jadi ya udah gue masuk ke situ gitu. Terus kalau di Ilkom gue dulu ikut ini Brand Club. Itu organisasi khusus di dalam penjurusan ilmu komunikasi gitu. Jadi setiap jurusan tuh ada klubnya masing-masing ya, Bang? Iya, ada klubnya masing-masing. Kalau PR dulu itu ada yang namanya Pro Club. Terus kalau di jurnal itu namanya ada Mac Club. Nah, kalau di Markom itu ada sendiri namanya Brand Club. Ya, kebetulan gua 2 kali menjabat waktu 2 periode. Waktu itu periode pertama gua sebagai
staff bagian desain gitulah, kreativitas gitu. Terus yang kedua gue jadi wakil ketuanya itu di Ad Brand Club, dan waktu itu ketuanya cewek, temen gue namanya Widya. Jadi ya yang gue bilang semua pokoknya selama kalian berkuliah itu janganlah kalian sebisa mungkin janganlah kalian kuliah pulang gitu. Rugi ya Tapi bang. kita tidak tahu kan, ya setiap mahasiswa kan punya problematikanya masing-masing gitu Betul ya. betul. Jadi nggak tahu tuh kuliah ngapain atau apa gitu. Oh mungkin dia kuliah pulang mungkin karena kerja atau apa. Tapi Bisa. kalau kalian kuliah pulang hanya untuk nongkrong dan main, menurut gua nggak kalian habiskan waktu kalian buat sesuatu yang lebih positif gitu. Karena dengan kalian organisasi pun atau kegiatan yang beraktivis misalnya UKMA atau apa gitu, menurut gua lu juga bisa nongkrong kok. Lu masih bisa nongkrong sama temen-temen lu misalnya yang pengen ngerokok sama temen-temen masih bisa kok. Bisa. Jadi kalau berorganisasi gitu tetap, karena gue tahu kenapa anak-anak yang pengen kuliah pulang, satu alasannya pasti capek, dua gue pengen rebahan, gue pengen males-males di rumah, tiga gue pengen nongkrong aja sama teman-teman gue yang waktu itu SMA gitu. Ada yang masih nggak mau ketinggalan sama teman-teman SMA-nya, jadi mereka pengennya nongkrong. Belum move on. Ya belum move on sama kehidupan SMA-nya. Padahal kehidupan di perkuliahan itu cukup menarik gitu. Kebebasan akan dunia itu menarik di dunia perkuliahan gitu. Secara pergaulan, secara pemikiran tuh banyak sih ya yang bebas. Dan maksud gue dalam artian bebas ini bukan konotasi negatif ya. Maksudnya bebas, lu mau ngapain aja terserah. Itu hak Bebas lu explore mau kemana ya. mahasiswa. Iya. Ketika lu di kuliah itu ya lu harus bikin sesuatu yang membanggakan gitu, bukan bukan nyalain lo tadi ngomong bener mengeksplor, tapi bukan mengeksplor terus gitu, tapi ya lu harus tunjukin skill lu gitu, kemampuan lu di orang gitu. Gue masih ingat kata Deddy Corbuzier, orang sombong itu boleh selama dia memiliki sesuatu yang disombongkan gitu. Dan itu gue percaya sombong itu penting gitu. Apa yang lu punya ya lu harus sombongin, dalam artian lu bukan ini ya, bukan apa lu gue punya mobil nih, gue punya ini, keluarga gue dari TNI nih, keluarga gue ini nih, bukan itu yang gue maksud. Iya, ngerti nggak maksud gue? Orang-orang yang disombongkan tuh bukan orang-orang yang kayak gitu. Maksud kalau gue ngomong orang-orang yang kayak gitu ya, itu songong sih lu, nggak tahu adat. Maksudnya lu sombong itu ya lu kayak gue ini loh skill gue emang punya kemampuan di sini gitu. Kalau lu ngerasa lu bisa bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa asing yang lain, ya lu show off aja nggak apa-apa gitu. Just sedikit ya. Dalam artian show off tuh, iya. Maksud gue dalam artian show off tuh bukan lu show off lu lagi enak-enak nongkrong lu pakai bahasa asing, enggak, bukan gitu. Maksudnya show off ya lu tunjukin lu kalau lu kayak misalnya lu bikin YouTube lah, atau lu misalnya berorganisasi tapi lu di bagian kedutaan lah. Ada kok UKMA duta kalau nggak salah, kedutaan UKMA yang khusus anak-anak bahasa Inggris tuh, lupa gue namanya apa, di kampus ada. Ada. Pernah ikut cuman gue lupa namanya. Iya, ikut kompetisi juga. Nah, itu kalau kalian yang mahasiswa bisa berbahasa asing mau menunjukkan keahlian kalian, butuh wadah buat berbahasa kalian, bisa di situ. Terus wadah buat anak-anak yang pengen jadi anak televisi di Ilkom juga ada. Lu bisa masuk ke Mac Club. Lu pengen jadi anak radio, lu ke Mac Club. Lu pengen jadi reporter, ya lu masuk ke Mac Club aja. Di situ lu bakal disediain wadah buat lu kayak ngeluarin kemampuan lu, skill lu, keahlian lu, passion lu itu di-push sampai lu oh ini loh anjir kekuatan gua, oh ini loh kemampuan gua gitu, kreativitas gua di sini. Yang lu pengen jadi, misalnya lu pengen bikin artikel terus dan lu pengen press release terus, atau lu pengen jadi orang yang menyelesaikan isu-isu tentang citra, ya lu bisa masuk ke Pro Club gitu. Atau lu pengen orang-orang yang pengen, gue pengen jadi konten kreator, gue pengen jadi orang-orang yang berkreativitas, gue pengen jadi fotografer, gue pengen jadi desainer poster, desainer ini atau apa gitu kan. Ya lu bisa masuk ke ad brand gitu. Gue pengen jadi orang yang ahli dalam sosial media gitu, ya lu bisa masuk ke ad brand. Walaupun di klub-klub lain pun juga mereka juga ahli dalam sosmed gitu. Jadi ya saran gue ketika lu berkuliah ya lu jangan habiskan waktu lu hanya untuk nongkrong doang sih. Kalau kata gue, kalau lu mau nongkrong itu setelah lu selesai kuliah aja. Dan itu malah banyak waktu ketika lu dalam artian selesai kuliah itu menyelesaikan jenjang kuliah lu ya.
semester 1 sampai semester 8. Nah, itu lu kelarin. Udah sih dari gue itu doang sih. Jadi maksimalin waktu ya bang, yang penting tuh. Jangan ada yang waktu yang Benar. terbuang sia-sia. Asik, terbuang sia-sia. Jadi gimana Bar? Ya, Tapi tadi itu ini Apa ya, tuh? gimana? tambahan nih. Siap. Gimana? Di matkulnya kampus tuh keren-keren. Nah itu dia. Matkulnya kampus tuh keren-keren. Misalnya kayak ini nih yang dibikin. Ini kan dari matkul kan? Bener banget. Ya guys, untuk listeners ini dari Matkul nih. Kita ngadain podcast Dari nih dari Matkul. Matkul kita berdua nih. Betul sekali. Dari matkul. Jadi Kenapa gue bilang di under apa? Kan gue bilang kan under pressure dan kreatif kan. Iya Jadi betul. di kampus ini tuh di Ilkom Bakri itu bedanya tiap matkulnya itu yang khusus ya dari penjurusan Markom itu kita anak Markom tuh disuruh bikin kampanye, bikin event, terus kayak gitu itulah dan sebagainya. Dan itu menurut gua bagus lah. Itu nge-push anak buat kayak daripada lu kayak zaman-zaman SMA kan lu paling kayak lu belajar terus pulang nongkrong balik ngopi ngerokok udah selesai. Tapi kalau kuliah kan lu paling kalau di matkul-matkulnya anak-anak Markom ya udah lu kuliah, lu dapat tugas, lu disuruh bikin project besar, lu fokus di project itu dan lu akhirnya kayak gini, great talk misalnya. Tapi kalau dulu gue tuh bikin kampanye itu 2 yang gue inget ya, anti movie piracy sama tinta di jari. Nah itu masing-masing dapat best campaign lah waktu itu dan itu cukup menarik menurut gue, bagus. Nah kebetulan keahlian gue adalah mendesain sesuatu, jadi setiap kali gue di dalam kelompok atau apapun ya ujung-ujungnya gue pasti jadi desainer, gue yang bagian kreatif ya gitu, gue yang bagian visualnya. Jadi Jadi maksimal di maksimalin. Bakri itu keren-keren. Jadi lu bisa- Gua bohong keren-keren. Jadi lu bisa Dan juga bikin lu jadi lebih berkembang sih kalau menurut gua ketika lu kuliah di Ilkom Bakri khususnya kalau gua ya pribadi khususnya di Markom ya itu. Tapi entah kalau di penjurusan lain. Tapi kalau yang gua dengar di penjurusan lain misalnya kalau di jurnal itu ada yang sampai nyari berita keluar pulau kalau nggak salah ya. Reporter gitulah nyari berita. Terus kalau yang PR itu sampai belajar grooming kalau nggak salah ya, pakai tuxedo gitu, keren kan, ya kan, table manners dia belajar table manners. Sama kalau di Proclub di PR itu ya lu bisa menyelesaikan press release atau artikel-artikel buat tentang apa ya, isu gitu sih, keren sih menurut gua, keren coba gua nggak bohong, di Ilkom tuh keren banget, matkulnya, dosennya, mahasiswanya, semuanya keren ya emang ya. Dan jadi ini sih apa Bar? dan kalau misalkan masalah Ilkom Bakri ya, ini antara mungkin di listeners atau adik-adik pengen kuliah serius tapi ada campuran bercanda-bercanda atau relax-relax atau enjoying, santai-santai tapi tetap kena tujuan, ya jawabannya Ilkom Bakri. Betul. Gimana kalau dari Bro Reza sendiri? Alasan kenapa Ilkom Bakri itu oke banget nih buat dijadiin kandidat atau pilihan adik-adik kita atau listeners kita nih yang mendengar podcast ini? Kandidat apa? Sorry ulangin. Ya, jadi Tadi gue ditelepon soalnya. Oh, tuh. Nih kalau dari komentar di sampai di telepon, mungkin itu podcast. Sibuk. Sibuk emang ini. Iya, Bang. Gak lupa. Sorry. Lanjut. Jadi gini Bro Dimas. Bro Dimas lagi. Bro Dimas kan gue. Ya Bro Reza nih. Jadi alasan konkret atau alasan yang mantep gitu sekiranya untuk adik-adik dan listeners kita nih kalau misalkan masih mikir masuk Ilkom Bakri atau enggak ya gitu. Nah itu kira-kira ada nggak gitu pesan dan kesan khusus untuk adik-adik kita nih yang dengar? Pesan gue ya buat mereka kalau menurut gue sih bukan masalah Ilkom Bakrinya ya, atau sebelum lu kuliah lu pikirkan baik-baik tentang kampusnya. Satu itu, pikirkan baik-baik tentang kampusnya. Kedua, pikirkan baik-baik tentang tentang jurusan lu mau jurusan apa, lu mau jurusan HI, lu mau jurusan ini, tentuin di dalam diri lu gitu, passion lu di mana gitu. Kalau passion lu di berbahasa ya lu silakan masuk ke HI gitu. Tapi kalau lu passion lu di dunia teknik ya udah silahkan ke teknik. Kalau misalnya lu passionnya di dunia ilmu komunikasi misalnya, bukan
ilmu komunikasi itu bukan kayak sekedar lu ngomong lu ini gitu enggak gitu. Kayak gitu. Misalnya passion lu di Ilkom tuh misalnya kayak, gue pengen jadi anak jurnalis, gue pengen jadi anak yang pinter di konten marketing, di bagian marketing, ya lu silakan masuk Ilkom gitu. Itu sih. Keempat, yang terakhir, ya udah lu pikirin baik-baik budget lu gitu. Yang menurut gua budget itu penting kan. Ya silakan Benar pilih banget. Universitas Bakri gitu. Karena murah menurut gua. Murah Murah. tapi bukan murahan. Itu sekali lagi yang bisa harus ditekenin tuh. Murah tapi nggak murahan. Nah, jadi berkualitas lah. Betul. Tetap berkualitas. Kalau bahasa Inggris ini bisa kita bilang value to money-nya dapat. Yo, Nah, value to Betul. Iya money dapat. benar-benar. Tadi ya seperti udah gua sampaikan soal beasiswa, tadi kunjungin aja Instagram smart.bakri untuk beasiswanya. Dan tadi kita di sini udah jelasin tuh soal beasiswa ya kan, dari harga, pricing segala macam gitu kan. Dan tadi kalau misalkan kalian menyimak cerita dari Bro Reza, pengalamannya di berkuliah, wah itu eksploratif banget itu. betul. Itu eksploratif Benar-benar. banget. Dan Sangat bisa dipanutin ya untuk yes, benar banget. Sebenarnya di luar sana banyak kok panutan-panutan, nggak harus gue aja gitu, karena banyak kok. Dan gue yakin sih lulusan dari ilmu komunikasi Bakri itu tahu gue ya sampai sekarang tuh pada bagus-bagus jenjang karirnya. Pada bagus-bagus kok. betul. Soalnya kan juga udah diajarin baik teori maupun praktek dari Iya, semua. kita praktek dan teori pun tetap bagus. Apalagi ditambah lo ikut organisasi yang ada ya kan. Iya benar. Jadi lo makin jadi tuh. Jadi orang. Benar. Emang sebelumnya apaan? Jadi orang. Oke. Ini masih berkaitan dengan pengalaman mahasiswa dan kuliah. Nah, kira-kira nih kalau dari Bro Reza sendiri, kalau tadi kan banyaknya kita cerita tentang pengalaman internal ya, organisasi, terus tadi apa sih senat. Nah, ini kalau untuk dari Bro Reza sendiri nih, kalau pengalaman untuk kerja atau kerjasama dengan orang luar tuh gimana sih Bro Reza gitu? Dalam artian apa nih kerja sama orang luar? Kerja sama dalam artinya misalnya Bro Reza masuk ke company mana, atau misalkan dicari sama orang mana. Ini karir gua. Kayaknya menarik nih. Kerja Gitu. gua. Yes, benar banget. Ya. Waktu itu gue juga aktif di luar kan. Waktu kuliah gue aktif di kayak semacam IO gitu. Tapi waktu itu gue ikut bantuin dosen, namanya Pak Pandit Winata, kalau kalian tahu. Dia orangnya suka bikin event dan kampanye-kampanye gitu. Waktu itu gue sering bantuin dia, event-event di luar kampus. Jadi bisa dibilang pengalaman gue cukup banyak di bagian desain. Jadi gue emang sering bantuin dia. Terus gue pernah kuliah waktu itu gue magang di Diskominfo Pemda di bagian radio dan televisi, dan itu cukup menarik. Dan sekarang gue lagi aktif di di perusahaan asing dari yang di depan kampus kita tuh, asuransi Generali. Sekarang gue di sana gue udah hampir setahun sih di Generali. Jadi gue di bagian desainnya, di divisi customer engagement. Jadi bagian engagement dan di bagian desain. Tapi gue di sana nggak desain doang sih, gue bagian motion, gue bagian video gitu. Emang gue spesialis di situ. Gitu men. Udah sih, itu doang sih gue. Dan ya yang seperti gue bilang gitu, apa yang lu kerjain nanti di kuliah bakalan berimpact ke lu, kerjaan lu, ke karir lu gitu. Ntar lu mau jadi apa, alhamdulillah. Lu mau jadi apa ya, misalnya lu mau jadi setelah lu lulus lu mau jadi anak-anak yang kerja di dunia event, e-sports, silahkan, boleh. Menurut gue itu juga menarik. Lu mau kerja di dunia developer game, silahkan. Karena Ilkom itu luas, lu mau lari kemana aja bisa. Benar-benar bisa. Lu mau di PR, lu di jurnal, mau di markom, lu mau lari kemana tuh bisa. Tapi dari 3 jurusan ini, yang paling fleksibel buat mencari kerja menurut gua markom.
Markom itu paling fleksibel menurut gua. Lu bisa kerja di mana aja, lu bisa sama lu punya ini ya, maksud gua ini bukan bukan apa ya, bukan membandingkan, ini saran gua aja, selama lu punya skill yang namanya desain dan editing, lu mau kerja di mana aja bisa gitu. Jadi selain saran gua itu, selama lu punya skill yang mendukung lu di dunia apa ya, entertain dan kreatif, lu pasti bakalan dipermudah untuk mencari pekerjaan. Itu sih dari gua. Tuh luar Bener-bener biasa bakal banget kisah. walaupun hobi lu aneh nggak apa-apa, tapi selama lu punya skill nggak apa-apa. Mau lu hobinya ngewibu atau yang K-popers gitu, atau lu hobi lu tentang band-band punk atau sebagainya gitu, nggak apa-apa. Tapi selama itu sesuatu skill yang positif dan menurut gua itu nyeni banget, ketika lu nyari pekerjaan nanti bakalan gampang banget sih. Yang penting lu total di situ ya bang, dalam suatu bidang. Bener, lu harus Jadi total. lu punya spesialisasi gitu ya bang. Bener. Ya Bar, jadi kira-kira soalnya juga udah keterbatasan waktu, kayaknya kita lanjut ke Q&A daripada pendengar nih. Dari Sebelum- Q&A gemas Baru Q&A dari pendengar. ganteng. Yes. Jadi sebelumnya kita udah nge-share di IG bang. Kira-kira Oh, apa udah. sih? Ada apa sih yang mau ditanyain gitu? Oh, Coba iya. mungkin Akbar dulu yang bisa milihin. Ya soalnya banyak banget nih bang yang mau nanya nih bang. Oh, iya banyak. Sebenarnya bukan gua yang mau nanya. Sadis. Ada Masih 2430. Waduh deh, satu RT nanya juga. Coba Bar, boleh Oke. kira-kira. Di sini ya. Ada yang nanya gini. Min, privilege kalau udah jadi mahasiswa apa aja ya? Hehehe, kepo banget nih, katanya gitu. Nah itu gimana tuh Bro Reza? Privilege dalam apa nih? Gue masih bingung nih. Ya pertanyaan di sini privilege kalau udah jadi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa apa sih privilege-nya? Mungkin kalau compare dari siswa dan mahasiswa itu gimana bang? Ya, apa ya? Privilege-nya dari siswa ke mahasiswa. Karena lu dapet ini, maha. Ngerti gak sih? Maksud gue kayak, siswa itu kan lu masih apa ya, tingkatan yang kayak, oh lu baru lulus SMA, oh lu ini. Biasanya kan orang kan kalau lulus SMA ya udah lu kerja gitu. Tapi ternyata tidak. Sekarang ada MEA. Karena ada MEA, jenjang yang namanya anak SMA itu kurang kalau menurut gua. Makanya ketika lu masuk ke apa ya, privilege lu ntar di mahasiswa, lu tuh maha. Berarti lu sesuatu yang diagungkan gitu. Orang-orang yang mahasiswa yang berpendidikannya lebih, yang mindsetnya itu bagus-bagus gitu. Jadi ya lu bakal, ya itu gue bilang, lu bakal jadi orang yang open minded sih ketika lu kuliah. Lu jangan menutup diri dari apa ya, dari budaya asing, budaya modern, dari budaya orang-orang di sekitar lu. Lu jangan menutup diri. Kalau enggak, lu privilege yang bakal lu dapatkan itu ntar jadi apa? Lu tolak semuanya, kan nggak enak gitu kalau lu tolak gitu kan. Terus ketika lu di mahasiswa ya lu harus open minded, lu harus terima semua budaya gitu, dan lu nggak boleh judge sih, no offense kayak gitu lah, jangan ofensif sebisa mungkin, harus saling menghargai sih. Ketika lu jadi mahasiswa lu bakal jadi lebih dewasa sih. Udah. Oke, itu untuk listeners tuh ya. Itu tuh tadi jawabannya tuh. Privilege jadi mahasiswa. Mungkin lanjut ke pertanyaan ada nih bang. Ilmu komunikasi menurut Kak Reza itu gimana ya? Coba gimana? Kan mungkin banyak yang masih meremehkan, ilmu komunikasi kan apa sih, lu dari kecil juga udah ngomong, udah komunikasi. Mungkin lu bisa jelasin ilmu komunikasi yang lebih jelas gitu. Halo, sorry, tadi ada iklan. Tadi apa pertanyaannya? Sorry. Tadi apa, Dimas? Oke, ini sebetulnya Dimas lagi close cam ya. Jadi tadi inti pertanyaannya sih begini bro.
untuk Bro Reza ya. Ada yang nanya, ilmu komunikasi ini menurut Kak Reza tuh seperti apa sih gitu? Di matanya Kak Oh, Reza. Ya, itu pertanyaan tadi. ya keren tadi gue bilang. Keren. Keren gitu. Bakri keren. Keren. Sama lima kata yang tadi gue sebutin tuh. Kreatif, terus open minded, under pressure, terus keren, ya kan? Terus yang pertama tuh tadi apa? Beda. Nah, itu dia. Jadi gue Oh, sih itu sih. sorry tadi Koba- terkendala koneksi. Jadi Bakri itu gitu. Ya, itu masalah teknis ya Bro Dimas ya. Tadi udah gua cover tadi gua Makasih, sebutkan Bar. ulang pertanyaan. makasih juga Oke, Bang Reza jawabannya. Nah, Bro Dimas, ini Woi, gimana pertanyaan terakhir nih ya? Dari boleh sekian boleh pertanyaan. Ini penting banget pertanyaan dari sekian pertanyaan ya. Apa tuh, Karena Bar? ini bisa dapat menentukan nanti adik-adik sekalian, aduh mau masuk Bakri gimana nih ongkos itu, value to money-nya gimana sih dapetinnya? Ini pertanyaan penting nih. Jadi ada seorang siswa nanya, beasiswa yang ada di Bakri itu mekanismenya kayak gimana sih? Masih Nah, bingung gimana nih tuh, aku gitu. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Coba Bro Reza jawab dulu yang seingat Bro Reza gimana gitu. Ntar kalau ada kurang-kurangnya bisa kita tambahin nih. Mekanisme apa nih? Di sini mekanisme si adeknya ini cuma nanya mekanismenya kayak gimana ya gitu. Kalau pengalaman Bro Reza waktu masuk Bakri itu gimana tuh? Bayar kuliah kan? Kayak gitu kan maksudnya. Sorry. Bener kan? Bener bukan? Ya itu benar. Bener kan? Atau Apa ini? dulu waktu Bro Reza. Ya gimana? Waktu gua kuliah, gua berangkat ke kampus gimana gitu. Ya, waktu proses buat dapetin beasiswa itu gimana sih gitu waktu zamannya Bro Reza Oh, deh. proses beasiswanya gimana? Ya, Yes. gua ikut tes, gua daftar ke kampus, gua datang ke administrasinya, gua minta persyaratan apa aja yang harus dibawa. Ya udah, akhirnya gua ngasih persyaratan itu, akhirnya gua tanda tangan, udah keterima gua di ilmu komunikasi Bakri. Selesai. Tapi kalau lu yang pengen dapat beasiswa full, ya lu harus ikut tes gitu. Lu daftar, lu bawa berkasnya, lu ikutin hari tesnya, ntar dapat pengumuman, dikasih umumin, dan lu kalau misalnya lu lulus dapet, kalau nggak lulus di bagian itu, lu bukannya berarti gagal, tapi lu dilarikan ke beasiswa yang lainnya, 3 tingkatan itu. Benar Gitu. banget. Itu sih. Oke, tadi kan udah dijawab tuh sama Bro Reza mekanisme beasiswanya gimana ya kan? Tapi itu mekanisme atau cara Bro Reza mendaftar jadi mahasiswa pakai beasiswa itu di tahun 2016. Nah, kalau sekarang kan tahun berapa, Dim? Tahun berapa? 2020. 2021, maaf. 28 season 2. Jangan dong, season 2. jangan amit-amit. Ya, 2021 berarti 5 tahun setelah Bro Reza mendaftar. Yang jelas sistem pasti ada perbedaan dong. Nah, untuk pasti, informasi lebih lanjut untuk adik-adik sekalian dan listeners, kalian bisa kunjungin Instagramnya beasiswa ini ya, yaitu akunnya smart.bakri. Di situ kalian Betul. kunjungin dan itu ada nomor teleponnya itu. Tapi kalian teleponnya tuh bukan buat ngegombalin lo ya, nanya beasiswa. Jangan buat yang aneh-aneh gitu. Ini nomor teleponnya nih biar gue sebutkan aja nih ya. Nanti kalau kalian lebih kepo, kalian kunjungin smart.bakrinya ya. I see. Gimana? Udah jelas belum? Udah ya? Aman. Jelas. Ini nomor teleponnya. 0856 777 2010. Itu dia nomor teleponnya. Mungkin bisa diulang lagi, Bar. Diulang Biar- lagi. Mungkin Oh, ada yang tadi kecepatan nyatetnya belum selesai. Oh iya, benar. Atau suara gue terlalu indah mungkin ya. Iya, bisa. Iya, oke. Oke, nih gue sebutkan sekali lagi nih untuk hotline-nya ya. 0856 777 2010. Wih, nomornya cantik ya. Nomor cantik dong. 088 kapan kita ke Dufan. Iya. Cia elah. Gombalan zaman SD gitu. Baru banget tuh, baru. Si baru. Ini tadi kan situs ya Dim ya. Tadi Betul. kan situs. Maaf, maksudnya Nomor. telepon. Ya, kalau yang ini situsnya. Terusnya.
Apa tuh, Bang? Situsnya ini adalah smart.bakri.ac.id. Itu situsnya. Mungkin Jadi sekali lagi dicatat nih, tuh teman-teman. Ya. Bisa, boleh. Biar lebih jelas lagi kan, Bang. Sekali lagi. Ini situsnya bisa ke ac.id. Itu dia situsnya. Dan untuk gelombang kedua, which is ya bulan ini ya, durasinya bulan ini, itu kalian akan dapatkan potongan biaya kuliah khusus. Dan itu ya kalian harus cari tahu sendiri khusus gimana. Yang penting ini special edition untuk gelombang kedua, which is yang gelombang ketiga nanti kalian udah nggak dapat lagi tuh hal-hal spesial seperti itu. Jadi untuk beasiswanya seperti itu. Waduh, gimana Bro Dimas? Menarik banget itu ya pasti ya. Menarik banget pastinya tentunya. Jadi kalian para pendengar mendingan buru-buru siapin apa yang perlu disiapin untuk segera daftar ke Universitas Bakri Ilmu Komunikasi. Yang akreditasinya A, Bar. Itu yang Benar, paling akreditasi Telkom Bakri. Dan seperti tadi yang kalian dengar dari pembicaraan yang sama narasumber Bro Reza ini yang ganteng, dan yang satu lagi ya Teteh Bilkis, ya kalian bisa dengar sendiri cerita atau kisah menarik kehidupan mereka sebagai mahasiswa atau mahasiswi gimana ya, khususnya di Ilkom Bakri. Itu kisah mereka ya. Jadi ya mungkin kalian kalau mau mengukir kisah di Ilkom Bakri, nah silakan, ini kesempatannya. Ini kesempatannya nih. bikin cerita sendiri ya. Tadi kan Bikin cerita sendiri. kemarin Siapa udah tahu kita nanti denger itu. 3 tahun ke depan kalian diundang podcast begini, ya nonton di Iya. Atau kita yang diundang oleh para pendengar sekarang. Bro Dimas. Posisi kita kebalik ya, bisa. Iya. Mungkin sampai cukup sampai segini dulu kali ya, Bar, atas keterbatasan waktu. Mungkin bisa didengerin lagi mungkin episode-episode selanjutnya mungkin. Dan ini Dim, ini sebenarnya podcastnya belum berakhir. Jadi stay tune terus karena di tanggal 26 Januari Dim, ini ada series terbaru kelanjutan dari podcast ini gitu. Dari teman-teman kita yang lain ya. Kita tentunya ya. Dan itu judulnya apa itu Ilkom? Nah, itu pasti pembahasan lebih spesifik lagi. Jadi Kalau lebih kita jelas lagi. perbincangannya lebih ke Mas Juya ya, mahasiswa Betul. juga. Punya gaya. Yang jelas bukan mati gaya dong, karena kalau kelebihan gaya atau mati gaya kalian tahu sendiri deh tanda dampaknya gimana. Betul. Oke. Sekian pembicaraan kita, Mas Juya, mahasiswa juga punya gaya, di sesi bersama Bro Reza. Cila Bro Reza kayak lagi sibuk banget tuh. Wis. Coba ini dong sapa-sapa gemes buat adik-adik kita gimana? Kalau soal kamu gimana? Begini. Gimana? Gue nggak bisa. Gitu. Oh, gini. Oke. Mungkin gue cuma bisa bilang apa ya? Terima kasih gue udah diundang ke podcast ini sama timnya Akbar dan Dimas, dan satu lagi moderatornya. Siapa namanya? Bro Irfan. Nama lu? Bro Irfan. Bro Irfan ya, si Irfan. Thank you. Terima kasih banget buat kalian yang undang gue ke acara ini. Terus ya, terima kasih buat kalian para pendengar yang udah mau dengerin experience gue dan beberapa saran dari gue. Terima kasih. Ya mungkin ya saran gue itu aja yang bisa gue kasih gitu. Salam sejahtera buat kalian semua, para pendengar. Terima kasih kembali Bang Reza. Tetap jaga pikiran, tidak boleh stres karena itu bakal menurunkan imun kalian. Nah, betul Bang. Benar banget. Benar. Silaturahim, ya kan, iman, kesehatan, nah, itu kalian harus jaga tuh kan, karena teknologi kan kalian bisa lah silaturahim. Ini salah satu contohnya ini kita nih. Betul. Beneran banget Bro Dimas dan Bro Reza, dan juga Bro Irfan tentunya. Ngobrol yang ada manfaatnya pastinya dong. Benar banget. Oke, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah teknis, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu tempat berbuat salah tentunya. Betul. Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang telah setia mendengarkan kita di 2 episode ini, yang salah satunya narasumber Bilkis dan Bang Reza kali ini. Sekali lagi juga sama-sama. Sekali lagi juga
Sekali lagi juga terima kasih banget untuk Bang Reza udah nyempatin waktunya untuk mau diajak ngobrol bareng. Iya, kuliah ini. sama gue terima kasih lah diundang sebagai gue star ya kalian. Wis, gue start. Ntar rekeningnya di WhatsApp aja, Bang. Oh iya, bisa. Ntar ke Akbar gue. Bercanda. Iya, nggak apa-apa. Paham. Oke, sekali lagi makasih Ayo, banyak ya. Ya, sama-sama, bro. Jadi sekira udah cukup sampai situ ya untuk para listeners dan juga adik-adik sekalian. Thank you udah menyimak podcast Mas Juya, mahasiswa juga. Punya gaya. Yang jelas bukan kekurangan gaya dan tentunya narasumber kita ini memenuhi banget deh kriteria Mas Juya itu. Keren dong. Jadi panutan, maaf nih. Tanggal 26 Januari jangan lupa tetap stay tune terus. Dengerin Karena podcast teman kita. Selanjutnya dari podcast teman kita ya, Dim ya. Betul. Yang judulnya tadi apa itu Ilkom? Yo, mungkin ada yang masih kurang jelas tentang Ilkom itu apa, dengerin aja podcast teman kita besok tanggal 26. Stay tune terus. Stay tune terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.